Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membenci tahlilan tak henti-hentinya mencari pembenaran atas apa yang mereka tuduhkan, termasuk dengan mencatut nama besar Imam Syafi'i, di mana mereka mengutip pendapat Imam Syafi'i lalu memahaminya bahwa Imam Syafi'i itu mengharamkan tahlilan. Menanggapi hal itu perlu saya sampaikan bahwa tahlilan merupakan tradisi mayoritas umat Islam di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Oleh karena itu, mencari kata tahlilan dalam kitab-kitab fikih klasik sangat sulit, bahkan mustahil ditemukan. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat dalam menerjemahkan kata tahlilan dalam bahasa fikih. Sebagian ulama yang kita istilahkan dengan kelompok sebelah menerjemahkannya dengan kata al-ma'tam. Lalu mereka mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mana beliau membenci al-ma'tam. Akan tetapi berdasarkan pendapat ulama bahasa, ma'tam itu artinya adalah berkumpul di rumah duka guna menceritakan sejarah hidup orang yang baru meninggal, yang ujungnya keluarga yang ditinggalkan akan bertambah sedih, bahkan kadang mereka menyesali kematian almarhum itu. Sedangkan tahlilan adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama di rumah duka, lalu menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-ma'tam tidak sama dengan tahlilan dan tahlilan bukan al-ma'tam. Artinya Imam Syafi'i membenci al-ma'tam tapi tidak membenci tahlilan. Kemudian mayoritas ulama menerjemahkan tahlilan dengan istilah ihda'us tsawab lil mayyit, menghadiahkan pahala amal soleh termasuk bacaan Al-Quran pada orang yang sudah meninggal. Menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu boleh dan pahalanya sampai kepada mereka. Sebagai bukti, ini saya sertakan redaksi-redaksi dari kitab-kitab madhab Syafi'i. Pertama, dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi juz 1 halaman 477, qala Syafi'i rahimahullah wa yustahabu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasanan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, dan disunnahkan di samping jenazah membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Seandainya menghatamkan satu Quran penuh, maka itu lebih baik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Kedua, dalam kitab Hasiyatul Jamal karya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Misri Asy-Syafi'i juz 3 halaman 241, wa tahqiqu annal qira'ata tanfa'ul mayyita bi syartin wahidin min salasati syurut, imma huduruhu indahu au qasduhu lahu walau ma'a bu'din
au du'a'uhu lahu walau ma'a bu'tin aidon. Berdasarkan kajian mendalam, bacaan Al-Quran bermanfaat untuk mayit dengan 1 dari 3 syarat. Pembaca berada di dekat mayit, atau bacaan itu diniatkan untuk mayit walaupun pembaca jauh dari mayit, atau ia mendoakan mayit walaupun ia jauh dari mayit tersebut. Ketiga, dalam kitab Syarhus Sudur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti juz 1 halaman 302 disebutkan, annal muslimina ma zalu fi kulli asrin yajtami'una wa yaqra'una limautahum min ghairi nakirin fakana dzalika ijma'an. Bahwa umat Islam di sepanjang masa berkumpul dan membaca Al-Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka tanpa ada yang mengingkari kegiatan ini, maka jadilah hal ini sebagai ijma' atau kesepakatan umat Islam. Dengan demikian umat Islam termasuk mazhab 4 dan juga termasuk Imam Syafi'i serta ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal lalu menghadiahkan bacaan tersebut untuknya sebagaimana dalam tahlilan, itu hukumnya boleh dan pahalanya sampai kepada mereka. Kalau ternyata masih ada aja orang yang tidak yakin tahlilan itu boleh, silahkan dituliskan nama lengkapnya. Nanti kalau ia wafat akan saya tahlili, saya bacakan tahlilan untuk dia. Kalau ternyata tidak sampai, silahkan kembali dan komplain ke saya. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.